Apabila Pak Surya Paloh mengajukan nama dan saya harus melaksanakannya, maka saya petugas partai, semata-mata menjalankan. Dan saya kemudian melaksanakan, ya itu namanya petugas. Pak Surya Paloh itu memanggil Mas Anies, ini ada kesepakatan, Nasdem dan PKB dukung Anies dan Caimin. Mau nggak? Kalau mau, ambil. Kalau nggak, ini batal. Kata Anies, tanpa pikir panjang, iya saya ambil. Loh mohon maaf, ini petugas partai juga. Kami ini berpikir Mas Anies kan seharusnya penjaga moral bangsa ini. Menurut kami nih ya, wah pemimpin masa depan yang bisa dipegang kata-katanya, bisa dipercaya. Dan kami pikir boleh ini pemimpin yang hebat, tapi ternyata tidak lebih dari petugas partai. Petugas partai, kan begitu. Saya tidak pernah menyatakan tidak setuju kepada Mas AHY. Sungguh saya harus katakan. AHY sebagai seorang adik tidak jujur, tidak amanah, berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Drama gebrak meja, Nasdem Demokrat tentukan cawapres Anies. Bakal calon Presiden Anies Baswedan sudah setuju menempatkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai calon wakil presiden. Namun sebelum diputuskan Cak Imin jadi cawapres Anies, ternyata ada drama di belakangnya. Hal ini diungkapkan sendiri oleh Anies. Mengutip CNN Indonesia, Anies menceritakan ada perbedaan pandangan antara partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP mengenai sosok bakal cawapres. Utusan Demokrat dan utusan Nasdem terjadi perbedaan pandangan yang sangat keras, bahkan sampai gebrak meja di situ. Demokrat menginginkan ditetapkan segera, Nasdem menginginkan ditetapkan nanti sambil menunggu. Menunggu apa? Menunggu siapa tahu ada opsi lain. Tapi kalau ditanya opsinya apa, juga nggak bisa jawab. Yang bisa menuliskan pencalonan itu bukan capres. Yang bisa mencalonkan itu adalah ketua-ketua partai yang bisa mencalonkan. Saya mengajukan opsinya. Ini opsinya. Saya dapat tugas untuk melakukan itu dan saya sudah kerjakan opsi itu. Makanya ketika jadi sampai di situ tuh, saya sudah lakukan tugas saya dan saya sampaikan opsi yang tersedia sekarang tinggal AHY. Yang tersedia sekarang adalah AHY. Saya sampaikan ke Pak Surya Paloh. Dan Pak Surya Paloh ketika saya mendengar itu, beliau tidak menolak. Tapi beliau mengatakan, begini, itu adalah opsi yang boleh kita lakukan pencalonan di ujung. Tapi tidak sekarang. Oke? Dari sisi Nasdem tidak bersedia. Nama itu tidak ditolak. Tetapi tidak dideklarasikan sekarang. Dan saya harus mengikuti, ya namanya petugas partai. Tapi kalau sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita, bisa muncul nama itu dari mana saja. Selama ini mohon maaf nih, pendukungnya Mas Anies kan selalu mengata-ngatai, mohon maaf, quote and quote, capres-capres lain, petugas partai, kan begitu. Loh mohon maaf, ini petugas partai juga loh gitu. Ini menyedihkan. Perbedaan itu menemui puncaknya pada Selasa 29 Agustus lalu. Awalnya Anies mengatakan nama Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah dibicarakan sebagai pendampingnya sejak Juni. Saat itu Anies mengaku telah melaporkan hal tersebut kepada 3 partai koalisi, Nasdem, PKS, dan Demokrat. Saya sampaikan kepada Pak Surya Paloh, PKS maupun Demokrat bahwa dari semua opsi wakil yang ada, yang tersedia sekarang adalah AHY, kata Anies. Menurutnya Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tidak menolak ketika mendengar nama AHY, namun Paloh mengatakan bahwa opsi itu bisa diambil di ujung pencalonan. Pak Surya Paloh ketika mendengar itu beliau tidak menolak, tapi beliau mengatakan begini, itu adalah opsi yang boleh kita lakukan pencalonan di ujung, tapi tidak sekarang. PKS memahami bahwa pilihannya memang AHY, yang tersedia AHY, lalu Demokrat juga gitu, serunya. Pembicaraan soal bakal cawapres kemudian dilanjutkan setelah Anies menunaikan ibadah haji. Setelah kembali ke Indonesia, ia mengatakan terjadi perbedaan antara Nasdem dan Demokrat. Dari sisi Demokrat berharap itu segera dideklarasikan, segera disepakati. Dari sisi Nasdem tidak bersedia, nama itu tidak ditolak tapi tidak dideklarasikan sekarang, dicoba dicari penjembatan, ucapnya. Tidak memegang komitmen dan janji-janjinya. Nah sekarang saja tidak sidik, tidak amanah, tidak memegang komitmennya. Bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar? Ya akan diapakan? Sebenarnya saya tidak ingin menanggapi secara detail ini semua. Saya sangat hormat pada Pak SBY. Beliau adalah panutan, beliau adalah presiden yang sudah mengabdi 10 tahun, teladan.
Anies ini adalah orang yang ahli kata-kata, tidak pernah komit dengan pernyataannya, bahkan disebut sebagai musang berbulu domba, diam-diam tapi suka menerkam. Ini jagonya berkata-kata. Ya udah, jadi mau ngeles apapun faktanya sudah dihanati. Silakan kalau misalnya memang jago berkata-kata, kita tahu kok. Mau ngeles apapun faktanya kami dikhianati. Sesederhana itu, Bang. Kalau memang mau ngaku, nggak usah sampai 7 kali lah ngajak Mas AHY menjadi cawapres Mas Anies. 7 kali dari Januari sampai sekarang. Oke. Saksi pertama ada 4 orang. Kalau Ya. dalam Islam saksi itu 2 saja sudah cukup gitu loh. Ya, oke. Saksi sampai 4, apa perlu kita buka? Ya udah banyak saksinya jadi pengkhianat kita dianggapnya. jadi gitu maksud saya. Ya. Udahlah. Kalau mau bantah, kami sengaja tidak memunculkan. Itu hanya satu. Oke. Kenapa? Karena kami ingin tahu seberapa Ya. hina kebohongan yang akan disampaikan lagi. Oke. Ngelesnya gitu, menutupi kebohongan-kebohongannya. Saya selalu mengatakan ke Demokrat, kalau saya orang Demokrat, sejak lama saya sudah keluar dari poros perubahan ini. Ketika kemudian Anies memutuskan berkoalisi, berkawin dengan Caimin, ya cintanya seperti sekarang, Pak. Semelehoy. Oke. Tapi ingat, ini kan adalah perkawinan politik yang terkesan dipaksakan. Biasanya Ya, oke. perkawinan yang dipaksakan cenderung tidak bahagia. Boleh saja saya tidak bahagia dengan si A, boleh saja saya tidak bahagia dengan si B, tapi kita jaga. Ia menyebut ketidaksepakatan itu menemui puncaknya pada Selasa 29 Agustus. Menurutnya, rapat tim 8 berlangsung panas dan diwarnai aksi gebrak meja oleh peserta. Saat itu kembali terjadi perbedaan pandangan antara utusan Demokrat dan Nasdem di tim 8. Terjadi perbedaan pandangan yang sangat keras, bahkan sampai gebrak meja di situ. Apa perbedaannya? Demokrat menginginkan ditetapkan segera, Nasdem menginginkan ditetapkan nanti sambil menunggu siapa tahu ada opsi lain, kata dia. Ia mengatakan pertemuan tim 8 pun buntu. Selain itu, dalam rapat ada pernyataan bahwa Demokrat dipersilakan jika mau mencoba opsi lain. Itu kan dalam percakapan di tim 8 ada, bukan keluar koalisi. Mereka akan coba exercise lain. Ini mereka menunggu kapan ini keputusan. Di sisi lain, Nasdem bukan menolak AHY, tapi tidak mau dideklarasikan sekarang, imbonya. Di sisi lain, Anies mengatakan usai pertemuan itu buntu, ia ditelepon untuk datang ke kantor Nasdem pada Selasa malam. Malam itu saya sedang dalam perjalanan, dilaporin pertemuan tim 8 yang hasilnya buntu. Saya mendapat telepon dari kantor Nasdem, diminta untuk ke kantor Nasdem, kata Anies. Saat itu ia mengaku bertemu dengan Surya Paloh dan membicarakan soal kesepakatan dengan PKB. Ketika itu saya sampaikan ini opsi yang tidak pernah kita pikirkan. Tak terpikirkan, saya akan bahas juga dengan teman-teman, sebutnya. Ia mengatakan saat itu Surya Paloh dihadapkan pada 2 pilihan. Pertama, berunding dengan PKS dan Demokrat, lalu kemudian bersepakat dengan PKB. Resikonya PKB bisa saja diajak oleh koalisi lain. Kedua, langsung membuat kesepakatan dengan PKB. Resikonya PKS dan Demokrat bakal merasa dilangkahi karena tidak diajak komunikasi. Menurutnya Surya Paloh memilih opsi ini. Ini sebuah ijtihad. Kemudian Pak Surya Paloh memilih opsi ambil kesepakatan dulu. Terus kemudian jelaskan memang ada resiko. Resikonya ada perasaan seperti dilewatkan, ditinggalkan. Terang Anies. Malam itu Anies dan utusannya di tim 8 lalu mengontak utusan PKS dan Demokrat dengan tujuan untuk bertemu. Namun hingga dini hari tidak ada jawaban. Keesokan harinya perwakilan di tim 8 bertemu dengan perwakilan PKS dan Demokrat. Pak Sudirman bertemu dengan Pak Sohibul Iman dari PKS dan Pak Iftitah dari Demokrat. Menyampaikan progres ini, tujuannya untuk saya bertemu, mendiskusikan soal ini, ujarnya. Menurutnya, pihaknya lalu bertemu dengan perwakilan PKS. PKS disebut merespon positif, ada karenanya partai baru di koalisi. Namun Anies mengatakan secara prosedural, PKS merasa tidak suka cara Nasdem yang mengambil keputusan sepihak tanpa komunikasi dengan partai koalisi. Di sisi lain, ia mengatakan saat itu tidak bisa bertemu dengan Demokrat. Rabu malam itu tidak dapat waktu, akhirnya Kamis pagi saya putuskan ke Jombang karena siang akan pulang. Ketika di sana kami dapat kabar diterima jam 4 sore, tapi karena pesawat delay digeser jam 6, kemudian pertemuan digeser lagi jam 7, dan akhirnya tidak jadi bertemu, dibatalkan pertemuannya, tuturnya.